Baik, di bagian ini kita belajar tentang pengujian hipotesis. Sebenarnya ini masih satu bagian ya sama yang sebelumnya, yaitu pengujian statistik tadi sebenarnya. Cuman kalau ini kita fokus ke teknik apa yang digunakan gitu ya, jenis-jenis statistik apa yang digunakan. Kalau tadi ketika kita ngomongin uji satu pihak, dua pihak, itu sebenarnya masih basicnya gitu ya. Beranjak ke pengujian hipotesis itu artinya kita sudah menentukan nantinya kita itu mau menggunakan uji statistik apa gitu, sebenarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang ada di slide ini adalah dua teknik yang paling umum digunakan ketika pengujian hipotesis. Jadi ada grup atau ada kelompok yang fokus utamanya adalah menggunakan rata-rata. Jadi ketika mencari dan menguji data yang digunakan itu fokusnya dia menggunakan rata-rata. Jadi pakainya min, nanti dibantu oleh standar deviasi atau simpangan baku. Jadi patokannya pakai rata-rata. Jadi nanti mau menentukan hasil penelitiannya, menentukan kesimpulannya, nanti itu base-nya atau basisnya dari rata-rata. Sedangkan yang satunya ada lagi yang menggunakan proporsi. Kalau proporsi dia menggunakan patokannya dari bagian, bukan dari rata-rata. Jadi nggak diketahui rata-rata nanti di sana. Fokusnya tidak dari rata-rata gitu. Cuman biasanya untuk penelitian yang digunakan untuk skripsi atau digunakan untuk penelitian-penelitian yang sederhana, biasanya cukup menggunakan yang uji perbedaan rata-rata ini. Begitu pula di bukunya Pak Tatak Yuli, hanya sebatas dijelasin yang bagian ini saja, uji perbedaan rata-rata. Sedangkan untuk yang perbedaan proporsi tidak dijelaskan. Tapi bisa tetap di browsing tetap bisa uji perbedaan proporsi gitu aja udah muncul banyak banget gitu. Nah, di antara ini di uji perbedaan rata-rata kita akan melihat beberapa macam desainnya. Ada uji perbedaan rata-rata satu sampel, ada yang pakai 2 sampel, ada yang lebih dari 2 sampel gitu. Maksudnya bagaimana lebih 1 sampel, 2 sampel ini? Artinya data yang kita peroleh itu ada berapa gitu, bukan subjeknya ya sampel. Satu sampel itu maknanya bukan dari satu subjek saja, tapi satu kali kita ambil data atau satu kelompok data. Misal saya punya 10 mahasiswa, mau saya lihat rata-rata hasil belajarnya misalkan. Karena saya penelitiannya cuma fokus di satu itu aja, maka saya bisa mengambil uji perbedaan rata-rata satu sampel gitu. Karena ngambil datanya cuma sekali dan satu kelompok itu aja, meskipun isinya 10 mahasiswa loh ya. Gitu. Jadi satu itu aja. Terus pembandingnya nanti pakai apa? Nah, kalau yang seperti ini nanti pembandingnya dia akan menggunakan ukuran yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa pakai entah rata-rata ulangan harian sebelumnya atau rata-rata nilai yang lainnya. Jadi artinya sudah dibanding. Artinya dia akan dibandingkan dengan sesuatu yang sudah ada gitu, yang sudah pakem lah kasarnya. Nah, berbeda dengan yang ini, uji perbedaan rata-rata 2 sampel. Nah, kalau ini nanti sampelnya ada 2. Misal saya mau membandingkan kelas A dengan kelas B, yang tadi di rancangan yang sebelumnya itu ya, kelas A sama kelas B. Nah, kelas A ini diajar menggunakan metode discovery learning, sedangkan yang B menggunakan metode konvensional misalkan. Terus saya ambil data hasil belajarnya misalkan, terus kemudian saya hitung rata-ratanya. Saya membandingkan antara kelas A dengan kelas B. Ini berarti saya sedang melakukan uji perbedaan rata-rata 2 sampel gitu. Nah, di uji perbedaan rata-rata 2 sampel ini juga nanti sebenarnya ada 2 jenis. Ada sampelnya yang sampelnya berpasangan, ada yang sampelnya saling bebas. Yang barusan saya contohin kelas A dan kelas B itu contoh yang saling bebas antar sampelnya. Jadi tidak berhubungan antar kedua sampel. Kalau antar kedua sampel ini berhubungan, maka kita sebut sebagai uji berpasangan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya ketika kita melibatkan dua data yang diambil dari subjek yang sama. Misalkan dalam penelitian yang melihat yang ingin fokus pada hasil pra dan post gitu. Misalkan
saya ingin melihat, motivasi siswa misalkan, pada saat awal pembelajaran dengan di akhir pembelajaran gitu. Berarti kan saya ambil datanya pagi sama yang jam terakhir. Jadi ada 2 sampel yang saya pegang gitu. Tapi subjek yang terlibat di dalamnya sampelnya ini berkaitan karena kan subjeknya sama. Berarti dia itu kita katakan sampelnya adalah sampel yang berpasangan atau berkaitan gitu. Ini ada penjelasan lebih jelasnya di statistika. Kemudian ada juga uji perbedaan rata-rata untuk lebih dari 2 sampel dengan ANOVA. Ini kalau misalkan contoh desain yang tadi ada pretest posttest tapi 2 kelas berbeda. Jadi misalkan kelas A diambil pretest posttest, kelas B juga diambil pretest posttest. Nah, maka analisisnya bagaimana? Biasanya kita bisa menggunakan ANOVA, ini yang paling sederhana. Anda bisa nanti barangkali melihat di jurnal-jurnal itu kan banyak ya kadang yang menggunakan ada muncul istilah ANOVA, ANAVA, ANCOVA gitu, supaya tidak asing. Nah, nanti kita bahas sedikit aja. Kalau ANOVA, ini singkatan dari Analysis of Variance dari bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya kita menyebutnya ANAVA. Sama aja ya, jadi nggak usah bingung ANOVA sama ANAVA itu sebenarnya sama, cuman satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia. Kemudian ada juga nanti yang menggunakan pengujian dengan ANCOVA atau analisis covariance, tapi ini lebih kompleks ya, jadi lebih mendalam karena kita pakainya bukan cuman variance tapi pakainya adalah covariance gitu. Ini disimpan nanti dipelajari di bagian statistik aja ya, mestinya lebih detail nanti di sana. Di bagian uji perbedaan proporsi sama, metodenya secara umum kasarnya sama. Bedanya cuman parameter itu tadi. Kalau di sini tadi parameternya rata-rata, kalau di sini parameternya adalah proporsi. Nanti kita lihat di contoh PDF ya. Nah, ini yang belum tercover di slide sebelumnya kan belum ada gambarannya ya, uji satu pihak atau uji dua pihak, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi apapun ujinya ataupun apapun tipenya yang diambil di sini, mau ambil yang perbedaan rata-rata atau yang perbedaan proporsi, Anda tetap bisa menggunakan uji manapun yang paling sesuai dengan penelitian Anda. Mau pakai dua pihak boleh, mau pakai satu pihak boleh. Kalau yang uji dua pihak, ilustrasinya ada yang bawah ini. Jadi dia dinamakan dua pihak karena daerah penolakannya terletak di dua sisi. Nah, ini namanya daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0. Batasnya ini nanti diperoleh dari perhitungan, sudah ada patokannya. Nah, kalau hasil perhitungan uji statistik kita itu jatuh di area yang abu-abu ini, berarti H0 ditolak. Artinya yang diterima adalah H1 atau hipotesis alternatif. Gitu. Dan itu ada dua, bisa di kanan, bisa di kiri. Jadi jatuhnya di kanan, bisa di kiri juga gitu. Ini alfanya ada di sini, namanya alfa adalah taraf signifikan alfanya. Nah, ini taraf signifikannya dibagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau uji satu pihak berarti ada pihak kanan sama ada pihak kiri. Kalau ini berarti daerah penolakannya cuma ada di kanan. Sedangkan yang ini daerah penolakannya cuma ada di kiri gitu ya. Ini kurva normal. Nanti ketemu lagi di bagian statistika. Semoga ini bisa sedikit memberi gambaran. Kita kalau gitu langsung ke penjelasan. Saya pindah ke PDF sebentar. Nah, ini salah satu PDF yang saya dapat cukup bagus. Nanti ini saya share ke Anda. Selain PDF-PDF yang lain, di sini sudah diberikan gambarannya, penggunaannya seperti apa, statistik itu, dan cara memilihnya nanti alurnya seperti apa. Jadi ini di awal sudah dijelaskan dengan lebih gamblang. Barangkali ini lebih jelas daripada penjelasan saya.
Alhamdulillah gitu ya, semoga ini bisa membantu. Statistik itu tadi yang saya jelasin ya, ada deskriptif, ada yang inferensial. Contohnya ini gitu ya. Terus di sini sudah dijelasin ada beberapa jenis hipotesis, hipotesis deskriptif, asosiatif, komparatif dan macam-macamnya. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian hipotesis deskriptif itu dibagi menurut jenis datanya. Nah, jenis data ini sebenarnya biasanya intro. Awalnya materi statistika itu diawali dari sini. Kemudian contoh hipotesisnya bentuknya seperti ini. Ada hipotesis yang two tail. Two tail itu dua pihak tadi itu loh, dua sisi atau dua pihak, bahasa Inggrisnya two tail. Kalau hipotesis yang satu pihak atau satu sisi itu kita menyebutnya one tail. Contohnya seperti ini. Nah, analisis statistiknya bisa menggunakan one sample t-test. Jadi UJT namanya. Kalau datanya bentuknya ordinal bisa menggunakan ujiran. Kalau datanya itu nominal bisa menggunakan uji ini chi-square. Nah, ini jenis-jenis yang kayak gini akan ketemu di statistika lanjut. Statistika parametrik dan non-parametrik itu gitu sebenarnya. Ini gambarannya aja. Nah, kalau hipotesisnya asosiatif bisa menggunakan ini. Ini akan jadi bekal yang sangat bagus kalau Anda mau membuat rancangan penelitiannya. Jadi kalau datanya nanti bentuknya interval itu seperti ini. Nanti pakai korelasi Pearson. Ya, gambaran aja nanti korelasi Pearson silakan diketik. Intinya seperti apa gitu dipelajari sendiri. Kalau yang ordinal kita pakai korelasinya Spearman. Ini nanti juga akan bagus kalau Anda simpan di print, nanti dipakai di mata kuliah statistika lanjut. Ini akan sangat berguna gitu ya, akan sangat berguna ini. Nah, kalau hipotesisnya komparatif seperti ini, pakai t-test. Kalau ini ya contohnya dikasih ini sudah. Nah, ini kalau yang dua sisi ya, dua pihak, ada perbedaan mean atau perbedaan rata-rata IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Ini salah ketik sebenarnya kayaknya ya, mestinya ini adalah tidak ada. Ini tulisannya H0 mestinya ya, H0, tidak ada perbedaan mean IQ gitu ya. Ini mu1 sama dengan mu2. Terus hipotesis tandingannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini juga salah ada kesalahan ketik sepertinya ya. Barangkali seperti itu. Oh bukan, ternyata ternyata contohnya berbeda ya. Ini yang ditulis hipotesis alternatifnya aja ya, ternyata nggak pakai H0. Berarti contohnya yang hanya disebutkan HA-nya atau H1 kalau saya, karena memang kan kita sebenarnya harapan kita itu H0-nya ditolak gitu kan biasanya dalam penelitian. Meskipun tidak selalu hasilnya ditolak ya, kadang-kadang ada yang diterima juga. Nah, ini ada juga contoh-contoh yang lain, kalimat-kalimat yang nantinya Anda bisa pakai ini untuk bantuan memahami dan ketika menyusun kerangka penelitian. Nanti kira-kira pakai uji apa ya? Di sini sudah jelas sekali, diagram bagannya sudah sangat amat jelas. Meskipun sepertinya Anda barangkali belum kenal seperti ini uji Friedman, itu Anda belum kenal. Nanti kan Anda bisa lihat dari contohnya, oh hipotesis yang saya bikin itu kayaknya mirip dengan bunyinya yang seperti ini nih gitu. Boleh nanti melihat-lihat saya harus pakai uji apa ya gitu di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa penjelasannya di bawahnya, nanti bisa dipelajari ya, saya tunjukkan. Nah, ini sudah kasih penjelasan lengkap kok. Apa sih uji normalitas itu, apa sih hipotesis one tail, two tail itu gitu. Jadi sudah dijelasin di situ. Berikut juga ini bahkan dijelasin langkah-langkahnya menggunakan SPSS seperti apa gitu ya. Jadi wah, ini lengkap sekali. Ini menurut saya sangat amat penting untuk disimpan dan digunakan kembali nanti pada saat mata kuliahnya adalah statistika gitu ya. Boleh nanti disimpan, ini di download. Selanjutnya saya mau tunjukkan Anda bagian, nah ini juga PDF yang lainnya yang sama. Di bagian ini, bagian atasnya ada banyak penjelasan yang bisa Anda
bisa Anda pelajari tentang data nominal itu yang seperti apa, data ordinal itu yang seperti apa, ada penjelasannya di atasnya lebih detail. Nah, ini uji beda rata-rata ya, uji beda rata-rata tadi yang disebutin. Nah, merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua populasi atau lebih. Gitu, alat statistik untuk menguji perbedaan rata-rata. Ada yang one sample t-test. Jadi adalah kalau diterjemahin uji T satu sampel gitu ya. Pada uji hipotesis ini ada satu angka pembanding yang disebut test value. Ini yang tadi saya ngomong ya. Kalau kita menggunakan one sampel aja berarti kita harus punya patokan data lain yang digunakan sebagai pembanding gitu ya. Contohnya ada di sini. Kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata statistik mahasiswa akuntansi angkatan 2009 dengan rata-rata statistik mahasiswa akuntansi angkatan 2008 yang rata-ratanya sudah ada, yaitu 80. Ini namanya kita sebut sebagai test value. Nah, yang akan kita uji adalah yang miliknya angkatan 2009. Pembandingnya adalah yang angkatan 2008 ini, 80 itu, gitu ya. Nah, itu gambaran singkatnya seperti itu. Contohnya ada di bawahnya sebenarnya. Kemudian kalau ini ada independent sample t-test, ini berarti uji T yang sampelnya adalah independen atau yang tidak berkaitan. Ini contoh saya tadi yang membandingkan kelas A dengan kelas B gitu. Nah, contohnya ya. Terus ini yang paired sample t-test berarti berpasangan, uji beda pada sampel berpasangan. Sampelnya sama dan pada hipotesis ada indikator kata sebelum dan sesudah. Ini ciri-ciri aja ya, tidak selalu sebenarnya. Pokoknya sampelnya berkaitan. Terus ada penjelasan dari ANOVA juga di sini yang digunakan untuk menguji apakah lebih dari dua populasi yang independen memiliki rata-rata yang berbeda atau sama. ANOVA pada intinya sama dengan independent sample t-test, namun yang diuji lebih dari dua kelompok sampel gitu ya. Berarti sudah punya gambaran ya kira-kira nanti kalau Anda mau bikin rancangan penelitian kuantitatif, nanti kira-kira gambarannya ujinya pakai apa gitu. Ini contoh-contohnya ya. Di bawahnya ini dikasih contoh. Sama yang di tabel ini adalah hasil statistiknya gitu. Hasil statistiknya yang diperoleh dari SPSS. Jadi data yang dimasukkan nggak dicantumkan, tapi ini sudah hasil perhitungannya gitu ya. Terus Anda bisa lihat ini Anda bisa lihat H0-nya apa, H1-nya apa, terus kesimpulannya apa di sini ya. Tapi di sini sayangnya di sini pakai patokannya adalah H1 ditolak. Jadi patokannya pakai H1, padahal di buku-buku statistika yang pada umumnya kita patokannya itu yang diomongin adalah H0. Jadi apakah H0-nya itu diterima atau ditolak gitu sebenarnya. Tapi ini dia pakai yang sebaliknya, ngomonginnya adalah H1. Nah, di sini ternyata adalah H1 ditolak. Berarti kan H0 diterima. Wah, ternyata H0-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata harga saham dengan 1050. Berarti ya agak sedikit mungkin kurang memenuhi ekspektasi, atau barangkali memang sebenarnya ekspektasinya dari peneliti itu memang dia ingin membuktikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata harga saham. Jadi memang harapannya berarti H0-nya diterima gitu ya. Nggak apa-apa, kita nggak harus selalu menolak H0 memang. Kemudian ini contohnya untuk yang paired sample t-test. Nah, dikasih hasilnya, Anda bisa baca nanti ya sambil dipahami. Kemudian dilihat ini mean, ini artinya rata-rata, standard deviation itu berarti standar deviasi simpangan baku. Ini adalah error mean. Jadi tingkat kesalahannya rata-rata. Kemudian ini 95% confidence interval of the difference. Berarti dia di sini menggunakan alfanya adalah 5% atau 0,05 gitu. Nah, di sini didapat hasil ujinya ini. Di sini ada berarti itu significant level, artinya taraf signifikan yang diperoleh dari tes.
Dan di sini ditulis two-tailed, berarti ini ujinya dua pihak. Hasilnya adalah 0,852. Loh, nolnya kok nggak kelihatan, Bu? Iya, kan desimal dari sistem nolnya nggak ditulis biasanya. Terus dilihat ternyata nilai signifikan atau nilai B-nya adalah 0,852, lebih dari 0,05 alfanya. Jadi alfa yang ditetapkan 0,05. Dari mana, Bu, kok tahu? Ini loh ya, kan 95%. Jadinya alfanya adalah 5% atau 0,05. Kesimpulannya H1 ditolak alias H0-nya diterima gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada banyak contohnya di bawah. Anda bisa baca termasuk yang ANOVA. Nah, jelas sekali contohnya di sini. Nah, nanti bisa dibaca, ini contohnya sangat bagus, bekal juga nanti akan Anda pakai di statistika. Saya lanjutkan ke PDF yang selanjutnya. Nah, ini contoh kalau yang kita pakai adalah uji proporsi. Nah, supaya lihat aja ya gambarannya. Kalau tadi kan contohnya kan yang menggunakan rata-rata ya, hipotesisnya menggunakan patokannya rata-rata. Uji perbedaan rata-rata. Nah, kalau uji perbedaan proporsi populasi itu kira-kira seperti ini. Sebenarnya ini belum bagus ya. Artinya PDF-nya kalau dilihat ini kan simbol-simbolnya kan nggak rata ya, nggak sempurna, ada yang besar ada yang kecil gitu, tapi ya namanya untuk contoh ya nggak apa-apa. Lebih mudah yang seperti ini daripada nyari yang di buku ya. Kemudian ini contohnya, manajer produksi perusahaan komputer menyatakan bahwa proporsi produk cacat yang diproduksi tidak lebih dari 10%. Ini klaimnya si manajer dari perusahaan komputer. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, bagian litbang atau bagian penelitian dan pengembangan melakukan uji terhadap 75 produk sebagai sampel dan ditemukan bahwa 12 diantaranya adalah cacat. Berarti kan kita akan menentukan apakah memang benar klaimnya si manajer produksi ini katanya tidak lebih dari 10%. Kok ragu ya gitu. Gunakan derajat keyakinan 95% untuk melakukan pengujian kebenaran pernyataan si manajer produksi tersebut. Diketahui berarti N-nya 75, X yang diuji sampelnya adalah 12, P-nya peluangnya adalah 12/75. Jadi peluang gagalnya itu tadi ya, peluang cacat. Kemudian ini perhitungan, hipotesisnya adalah ini simbol yang dia gunakan untuk mengilustrasikan proporsi. Nanti yang bagian ini simbolnya kita nganut di buku statistik aja ya. Nantinya buku statistik apa yang dipakai dosen statistik nanti, nah itu yang diikuti aja ya. H0-nya adalah proporsinya kurang dari sama dengan 0,1. 10% kurang dari sama dengan 0,1. Ini kan klaimnya sih manajer produksi ya, tidak lebih dari 10%. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah proporsinya lebih dari 0,01. Sayangnya kita nggak tahu ya bagian litbang ini, maksudnya litbangnya itu dari si perusahaan itu sendiri atau dari instansi luar gitu, sehingga dia menetapkan HA-nya adalah lebih dari 0,1. Berarti dugaannya sebenarnya kayaknya lebih dari itu deh, lebih dari 10% deh gitu ya. Nah, ini serangkaian pengujiannya ini rumus-rumus dan penjelasannya ini nanti saya serahkan di bagian statistik. Yang ini contoh dari bukunya Pak Tatak, saya scan tapi ya mohon maaf agak sedikit miring-miring karena memang seadanya gitu ya. Saya hanya ingin membantu, barangkali ada yang tidak memiliki bukunya Pak Tatak supaya sama-sama bisa mengkaji. Kalau di sini diberikan beberapa poin, sebenarnya yang tadi saya jelasin kan semuanya juga dari bukunya Pak Tatak ya, hanya berupa rangkuman gitu. Nah, bagian ini saya tidak bisa rangkum semuanya karena mengandung beberapa poin yang berkaitan dengan statistika. Jadi saya tampilkan beberapa, saya tambahi dengan PDF yang lainnya. Di sini yang pertama disajikan uji perbedaan rata-rata satu sampel. Di situ dikatakan bahwa ininya adalah satu pihak. Sebenarnya kalau setahu saya meskipun rata-ratanya adalah satu sampel, mestinya bisa menggunakan dua pihak juga. Tapi kan ya pengetahuan saya bisa jadi salah juga ya, nanti perlu di cross check di bagian statistika.
Nanti Anda bisa cek ya. Uji ini membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata yang diketahui atau ditetapkan. Ujinya menggunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan atau pihak kiri. Nah, ini nanti di cross check ya, bisa nggak menggunakan dua pihak atau dua sisi. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi kurang dari atau sama dengan. Alternatifnya lebih besar dari, gitu. Ini seperti yang ada di slide yang sudah saya tulis ya. Kemudian di sini misalkan berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, pada ujian bilangan bulat yang diberikan kepada siswa-siswa SMP diperoleh rata-rata 74,5. Seorang guru menerapkan model pembelajaran baru, yaitu problem posing. Nah, setelah model ditetapkan, secara random dari populasi diambil 200 siswa. Dites, ternyata rata-ratanya 75,9 dengan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 8,0. Nah, kalau kita ambil alfa atau taraf signifikannya 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa model baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa? Gitu. Jadi ini pertanyaan penelitiannya, maksudnya pertanyaan awal yang digunakan oleh peneliti. Kemudian harus dilakukan serangkaian uji gitu kan. Perhatikan bahwa 74,5 dan 8 berturut-turut adalah rataan dan deviasi baku dari populasi. Berarti mu0 74,5 ini dari yang awal dari populasi atau dari nilai yang sudah ditetapkan. Ini yang dipakai patokan ya, sebagai pembanding atau nilai yang sudah ada sebelumnya, sudah ditetapkan maksudnya dari populasi. Dan simpangan bakunya adalah 8. Model baru dikatakan dapat meningkatkan kemampuan jika rata-rata yang baru melebihi rata-rata yang selama ini diperoleh, sehingga persoalan tersebut dapat dikerjakan dengan cara berikut. Nah, ini hipotesisnya ditulisnya seperti ini. Hipotesis 0, mu0 kurang dari sama dengan 74,5. Artinya, model baru tidak meningkatkan kemampuan siswa karena tetap kurang dari rata-rata yang sudah ada, gitu kan. H1 pembandingnya adalah mu0 lebih dari 74,5, yang artinya model baru meningkatkan kemampuan siswa karena mu0 lebih dari 74,5. Alfanya kita pakai 5%. Statistik uji yang digunakan, mereka menggunakan uji Z. Ini ya, kan ada uji T, uji Z, uji Mann-Whitney, macam-macam. Di sini dia pakainya adalah uji Z. Nanti Anda bisa memahami ini di bagian statistika. Untuk yang mata kuliah ini kita lewatin dulu, nggak apa-apa ya. Komputasinya, perhitungannya tinggal dimasukkan saja. X bar itu adalah X bar itu rata-rata yang diperoleh dari sampel. Kalau mu itu rata-rata populasi, gitu ya. Standar deviasinya dimasukkan, ketemunya 2,47. Nah, ini daerah kritis tadi yang sudah disebutkan di gambar ya, karena ujinya dia pihak kanan, berarti daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Melalui perhitungan, daerah kritisnya batasnya itu adalah ini 1,645, sedangkan hasil yang kita peroleh adalah 2,472. Artinya 2,472 ini kan ada di sebelah kanan ini kan, di sebelah kanannya batas, yaitu 1,645 ini. Berarti 2,472 jatuh di daerah penolakan. Jadi keputusannya adalah H0 ditolak atau tolak H0. Maka kesimpulannya adalah ini tadi, terima H1, yaitu kesimpulannya memang benar bahwa model baru itu bisa meningkatkan kemampuan siswa, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi pada kasus di atas simpangan baku diketahui ini. Apabila simpangan baku tidak diketahui, maka digunakan taksiran seperti ini. H0 diterima jika ini dua pihak ini yang ini. Dengan T ini didapat dari daftar distribusi T. Ini di statistik nanti belajarnya ya. Gimana cara menentukannya ada di statistik. Terus kalau ini uji perbedaan rata-rata dua sampel. Ini ada yang saling bebas. Disebutnya ini independent sample t-test. Uji perbedaan rata-rata umumnya dua sampel saling bebas. Umumnya ya, tapi tidak harus selalu. Bisa pakai yang independen, bisa pakai yang paired sample t-test tadi yang berpasangan ya. Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan setelah sampel-sampel tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Nah, jadi
ada yang diberikan treatment, ada yang tidak gitu ya, ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak. Pengujian ini merupakan uji statistik parametrik, masuknya jenis parametrik ya, yang harus memenuhi asumsi yaitu, jadi untuk bisa melakukan uji ini, datanya itu harus berdistribusi normal. Berdistribusi normal itu artinya kalau digambarkan dalam kurva kira-kira seperti ini ilustrasinya, berbentuk lonceng. Ini data normal, jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, gitu-gitu ya. Kemudian data yang diperoleh dari sampel diambil secara acak dan data merupakan skalanya berjenis interval atau rasio. Ini Anda bisa lihat jenis skala atau data interval itu yang seperti apa, skala rasio itu yang seperti apa, bisa dicari sendiri ya, atau di PDF yang lain sepertinya ada. Nah, terus nanti cara pengujiannya ada beberapa macam. Misal ini, kalau variansnya diketahui. Kalau varians populasi tidak diketahui, berarti ngitung ini dulu, gitu. Kalau varians diketahui, ukuran sampel berbeda dengan varian, berarti menggunakan uji F, macam-macam gitu ya. Ini hanya info sedikit tentang statistiknya. Kalau runtutannya kira-kira masih tetap sama seperti ini ya. Runtutannya masih sama, yaitu langkah-langkahnya ya seperti ini. Pertama, memastikan dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal, kalau datanya tidak berdistribusi normal bagaimana? Ya cari data lain yang bisa berdistribusi normal. Menentukan apakah variannya itu homogen atau heterogen. Ini juga ada patokannya ya, ada rumusnya. Menuliskan H0 HA dalam bentuk kalimat. Setelah itu dituliskan bentuk statistik. Mencari ini uji T, uji Z. Taraf signifikannya macam-macam. Mencari nilai T tabel dan Z tabel atau Z tabel. Ini yang maksudnya yang batas daerah penolakan itu loh, angkanya tadi berapa. Gitu. Kemudian menentukan kriteria pengujiannya. Jadi dia satu pihak apa dua pihak. Nah, itu di sini. Kalau seperti ini, ini dua pihak ini yang seperti ini. Kalau ambil yang sini aja berarti pihak kiri, ambil sini saja berarti pihak kanan, gitu ya. Terus membandingkan T hitung dengan T tabel, apakah jatuh di daerah penolakan atau enggak, baru kemudian menarik kesimpulan. Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Ini yang bawah ini contoh-contoh lainnya. Nah, ini yang diperoleh dari SPSS-nya. Rata-ratanya ini signifikan, itu taraf signifikannya. P-nya, P value 0,05. P value itu alfa, sama aja ya. Oh, ternyata ini taraf signifikan yang dihitung hasilnya 0,856. Sedangkan alfanya 0,05. Berarti kan 0,856 itu ada di sebelah mana tuh? Hasilnya ternyata tidak ada perbedaan signifikan hasil prates antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga kemampuan awal kedua kelompok sama. Kesimpulannya dapat ditunjukkan di pasca tes. Oh, ini masih menguji dulu. Masih menguji uji awal dulu pratesnya. Jadi waktu di awal diuji prates itu antara kelas eksperimen dan kontrol, ternyata kemampuannya sama atau mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi setelah tes atau hasil ini pasca tes, setelah diberikan pembelajaran gitu ya, setelah diberikan perlakuan, model pembelajarannya begini, terus hasil post tesnya adalah seperti ini. Hasilnya ternyata ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nih, one group pretest post test ini juga ada, berarti ini menggunakan data yang dua sampel yang berpasangan. Ini dikasih contoh-contohnya ini di sini. Macam-macam ya sampai bawah, soal nanti bisa dibaca. Ini ada juga yang tentang ANOVA, tadi sudah dijelasin ya. ANOVA ada dua jenis, ada one way ANOVA, ada two way ANOVA. Jadi ada yang ANOVA 2 jalur, ada yang ANOVA satu jalur. Perbedaan satu jalur dan dua jalur itu seperti apa? Tergantung pada banyaknya variabel bebas atau variabel terikat. Jadi melihatnya
melihatnya dari sana, tergantung berapa banyak variabel bebas atau variabel terikat yang terlibat di sana gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Di sini Anda bisa baca kelengkapan lainnya tentang ANOVA, tapi kalau yang bagian perhitungan-perhitungan seperti ini boleh dilewatkan. Yang penting Anda mengetahui, oh ANOVA itu gambarannya seperti ini, langkah-langkahnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini perhitungan-perhitungannya ini nanti di statistika ini makanya ya. Kalau di kita ya cukup paham dulu gitu. Terus ini ada analisis ANCOVA. Ada lagi nanti biasanya di buku statistik tuh analisis korelasi. Jadi melihat hubungan, kalau mau melihat hubungan berarti kita biasanya melakukan analisis korelasi. Kalau mau melihat pengaruh, seberapa besar pengaruhnya misalkan bermain game dengan yang tidak bermain game gitu misalkan. Nah, itu bisa menggunakan analisis regresi, macam-macam. Itu lanjutannya gitu, lanjutannya dari proses pengujian hipotesis. Jadi memang panjang ya perjalanannya statistikanya kalau penelitian kuanti. Jadi memang harus kuat di statistikanya. Kalau Anda mau ngambil penelitian yang bertipe kuantitatif memang harus kuat di statistiknya gitu, karena memang melibatkan banyak melibatkan banyak statistika di dalamnya gitu kira-kira ya.